Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini teman-teman semuanya? Pada sehat? Oke, mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan hari ini saya ingin membagikan tentang Jeswo. Gimana cara mengaktifkan Jeswo di ponsel kita? Oke, simak sampai habis supaya nanti tidak gagal paham. Kita mulai. Pertama-tama kita cari aplikasi Jeswo-nya yang baru terinstall. Tapi maaf, saya tidak dari awal ya, tidak dari cara downloadnya atau mengunduhnya ya. Hari ini saya ingin meng-share atau membagikan cara settingnya supaya bisa digunakan di ponsel kita. Oke, kita mulai sekarang. Open drawer tombol. Utama tombol jendela sistem UI. Moto apit. Push folder Google. Cari aplikasi Jeswo. Kalender. Play Store. Foto. Daftar APL tombol. Telepon. Daftar APL tombol. Daftar APL. Game music dalam petak. Jeswo Plus. Jeswo Plus. Kita coba masuk. Selamat datang di Jeswo Plus. Selamat datang di Jeswo Plus. Pilih di antara 3 opsi berikut. Panduan untuk membaca cara penggunaan. Periksa izin untuk memeriksa izin pembaca layar ini. Dan keluar untuk menutup di luar petak. Oke. Ini sudah masuk di aplikasi Jeswo yang baru terinstall. Geser kanan. Bantuan pengaturan tombol. Bantuan pengaturan. Kita ketuk. Periksa izin. Pilih lanjutkan untuk memilih izin. Periksa izin. Kita geser kanan. Langkah selanjutnya tombol. Ketuk langkah selanjutnya. Izinkan Jeswo Plus untuk mengakses foto, media, dan file di perangkat 1 dari 2. Nah, ini minta perizinan, ya kita izinkan saja. Tolak tombol. Izinkan tombol. Izinkan Jeswo Plus untuk melakukan dan izinkan Jeswo Plus 2 dari 2. Tolak tombol. Izinkan tombol. Jeswo Plus. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan Oke. satu jari untuk bernavigasi. Perizinan udah diketuk, udah diizinkan. Kita lanjutkan. Geser kanan. Comentari mendukung dua cara untuk bernavigasi, bisa dengan cara mengusap ke atas dan ke bawah, ataupun ke kiri atau ke kanan, atur sesuai dengan kenyamanan Anda. Geser kanan. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi, usap ke kiri dan kanan, tombol. Oke. Kita ketuk untuk navigasinya, geser kiri kanan ya. Kita ketuk. Baca petunjuk penggunaan. Tips penggunaan dapat berguna apabila Anda pengguna baru smartphone, namun Anda dapat mematikan ini jika sudah terbiasa. Baca petunjuk penggunaan. Kita geser kanan. Tips penggunaan akan dibaca, tombol. Tips penggunaan tidak akan dibaca, tombol. Nah, ini ada dua pilihan. Anda mau dibacakan oleh sistem atau tidak dibacakan. Ya, untuk saya sebagai contoh, saya pilih yang tidak dibacakan. Baca daftar item. Membaca angka pada item di layar dapat membantu Anda untuk menemui posisi Baca Anda pada suatu grup, namun hal daftar ini akan memperpanjang hal yang dibaca oleh item. TTS. Atur sesuai dengan kenyamanan Anda. Kita geser kanan. Tips penggunaan akan dibaca, tombol. Geser kanan. Tips penggunaan tidak akan dibaca, tombol. Tidak akan dibacakan. Tidak dibaca ya. Baca pemberitahuan dari panel pemberitahuan. Membaca notifikasi yang masuk. Geser kanan. Notifikasi akan dibaca, tombol. Geser kanan. Notifikasi tidak akan dibaca, tombol. Kita ketuk yang tidak dibaca. Gunakan mesin TTS tunggal. Pilih apakah Oke. Anda ingin menggunakan 1 atau 2 TTS. Jika menggunakan 2 TTS, maka TTS pertama akan membaca saat bernavigasi dan TTS kedua akan membaca notifikasi. Saya mengetuk yang tidak dibacakan, tiga-tiganya. Kenapa? Nah, bagi saya memang nggak seneng HP-nya atau smartphone saya terlalu berisik. Kalau semua item harus dibacakan oleh sistemnya.
Jadi saya pilih yang tidak dibacakan. Kalau Anda terserah, yang mau dibacakan semua boleh, yang mau mengikuti saya juga nggak apa-apa. Intinya terserah selera Anda. Kita lanjut. Ini ada pilihan untuk mesin TTS, mau 1 TTS atau 2 TTS. Kita geser kanan. Menggunakan TTS tunggal tombol. Menggunakan TTS tunggal. Yang kedua geser kanan. Menggunakan 2 TTS tombol. Menggunakan 2 TTS. Di sini juga terserah Anda ya. Mau yang 1 TTS boleh, yang 2 TTS boleh. Kalau saya mau coba yang 2 TTS. Kita ketuk. Pengaturan selesai. Anda dapat mengulang pengaturan ini lagi tiap waktu. Pengaturan selesai. Nah, kita geser kanan. Oke, tombol. Oke. GS Plus. Bantuan pengaturan 1 dari 7 dalam daftar 7 item. Geser kanan lagi. Periksa izin 2 dari 7. Periksa izin, geser kanan. Check the status of permissions used for the programs floating Windows 3 dari 7. Geser kanan. Periksa izin baterai 4 dari 7. Kita ketuk. Izin baterai telah diberikan. Menghidupkan opsi Izin ini dapat mengoptimalkan baterai jembat tali di telah luar daftar. diberikan. Geser kanan, klik OK. Oke, tombol. GS Plus. Periksa izin baterai 4 dari 7 dalam daftar 7 item. Geser kanan. Periksa izin notifikasi 5 dari 7. Izin notifikasi kita cek. Izin notifikasi diberikan. The use of the notification permission allow the subscriber to keep its icon in the notification panel which leads to enhanced stability di luar daftar. Diberikan. Setelah ini kita balik aja karena settingan awal ini udah selesai ya. Kita kembalikan. Kembali tombol jendela sistem UI. GS Plus. Periksa izin notifikasi 5 dari 7 dalam daftar 7 item. Kita kembalikan. Kembali tombol di luar daftar jendela. 20.211.001. Bank, koma, bank, 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 koma. Kalau koma, ada 200, yang seperti ini 1 dari kita 241 dalam kembalikan. Kembali tombol di luar daftar jendela GS Plus 202111001i. Nah, kita lanjutkan untuk menghidupkan atau mengaktifkan. Kita cari pengaturan aksesibilitas. Kita geserkan. Pengaturan umum dalam pengaturan tim, pengaturan konten, pengaturan lanjutan, ekstensi 8 login dan peralatan, unduh fitur tambahan, cloud notes 11 dari, pengaturan aksesibilitas, pusat pengguna, pengaturan aksesibilitas 12 dari 15. Pengaturan aksesibilitas. Kita masuk, kita ketuk. Aksesibilitas, menu tombol di luar daftar. Ini udah masuk ke menu aksesibilitas. Geser kanan. Aksesibilitas. Layanan judul 1 dari 23 dalam daftar 2. Geser kanan. 2 dari 23. Nah, ini saya sekarang menggunakan talkback. Kita akan ganti dengan pembaca layar yang dari Jisuo. Geser kanan. Klik untuk diucapkan nonaktif 3 dari 23. Geser kanan. Tombol akses nonaktif 4 dari 23. Geser kanan. GS Plus nonaktif 5 dari 23. Jisuo nonaktif. Kita ketuk. GS Plus. Navigasi naik tombol di luar daftar. Geser kanan. GS Plus. Setelan. Setelan geser kanan lagi. Nonaktif beralih. Nonaktif beralih. Nah, ketika diketuk maka dia akan beralih aktif. Kita aktifkan dengan mengetuknya. Aktif, nonaktif. Gunakan GS Plus. GS Plus perlu. Di sini ada beberapa keterangan, mau dibaca ya silahkan, mau enggak apa-apa. Kita cari tombol OK di bawah. Mengamati tindakan, menerima not, mengambil konten, memeriksa konten, mengaktifkan jelek, item yang diketuk, mengaktifkan akses, skrip mungkin dipasang agar mengamati teks yang Anda ketik, meliputi data pribadi, melakukan isyarat, dapat mengetuk, menggesek, cara batal tombol, OK tombol. GS Plus, aktif beralih. Nah, Selamat datang di GS Plus. Sudah aktif. Kita tinggal menonaktifkan atau mematikan sementara talkbacknya. Untuk melanjutkan settingan Jisuo, karena pakai talkback agak berat,
kita matikan sementara. Kita gunakan pembaca layar Jisuo. Cara menonaktifkan talkback sementara, tinggal tekan volume atas bawah bareng. Oke, kita mulai. Talkback ditangguhkan. Talkback sudah ditangguhkan. 70. Berarti ini sudah menggunakan Jisuo. Kita geser kanan. Navigasi naik tombol. Geser kanan. Setelan. Kontrol volume disembunyikan. Aktif beralih aktif. Setelan. Jisuo Plus. Jisuo Plus, geser kanan. Setelan. Setelan, kita masuk setelan. Jisuo Plus. 20.241.100. 20.241.108. Kalau ada yang begini, kita kembalikan aja. Kembali. Ringkasan. Jisuo Plus. 20211. Edited by Arijo. Geser kanan. Pengaturan umum. Pengaturan umum. Satu kali geser kanan. Pengaturan teks keucapan. Kita atur teks keucapannya. Kita ketuk. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan teks keucapan. Geser kanan. Navigasi naik tombol. Pengaturan teks keucapan. Teks keucapan utama, teks keucapan yang digunakan untuk membaca konten. Kita atur teks keucapan utama. Kita ketuk. Teks keucapan utama. Oke, geser kanan. Teks keucapan utama. Sistem teks keucapan tidak dicentang. Ini ada sistem teks keucapan tidak dicentang. Geser kanan. Layanan ucapan by Google Android TTS tidak dicentang. Layanan by Google, itu artinya mesin TTS-nya dari Google. Kita geser kanan, cari Smart Voice, karena punya saya sudah diinstal TTS-nya Smart Voice. Smart Voice TTS Smart Voice tidak dicentang. Oke, ini saya centang. Bagi Anda yang mau pakai Google TTS, boleh. Mau pakai sistem juga boleh. Geser kanan. Teks keucapan sekunder, teks keucapan yang digunakan untuk membaca notifikasi. Jika memilih suara teks keucapan yang sama, maka hanya satu suara yang digunakan. Nah, ini udah ganti mesin TTS-nya pakai Smart Voice. Tapi kayaknya lambat ya, terlalu lambat. Kita atur untuk tambah kecepatannya. Geser kanan. Gunakan mesin TTS tunggal, kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Pengaturan sistem teks keucapan. Pengaturan sistem teks keucapan. Kita ketuk. Pengaturan sistem teks keucapan. Geser kanan. Navigasi naik tombol. Geser Pengaturan kanan. sistem teks keucapan. Kecepatan teks ke suara menambah kecepatan lebih kepada teks ke suara. Peringatan. Fitur ini masih Kecepatan dalam teks ke kondisi suara. beta, tidak dipastikan akan bekerja pada semua mesin teks ke suara. Ini lewatin dulu karena sistem ini masih belum bekerja ya. Bekerja normal. Nanti kalau diketuk, kemarin saya udah sempat coba, itu kecepatan sekali. Jadi nggak bisa dideteksi ucapannya karena terlalu cepat. Kita geser kanan. Volume teks keucapan. Volume ucapan, volume teks keucapan, geser kanan. Kecepatan teks keucapan. Kecepatan teks keucapan. Kita atur. Ketuk. Kecepatan teks keucapan. Kecepatan teks keucapan. Geser kanan. 50 dicentang. Nah, ini di posisi 50. Kita taikkan jadi 60. Kita coba. 50, 50, 50, 50, 50, 56 tidak dicentang. 50, 59 tidak di, 60 tidak dicentang. Kita coba di posisi 60. Kita ketuk. Pengaturan sistem teks keucapan. Nah, ini udah cepat.
tapi masih bisa dimengerti. Oke, kita lanjutkan. Untuk kecepatan anggap cukup, kita kembali. Pengaturan teks keucapan. Kita atur yang lain. Ringkasan. Navigasi naik tombol. Pengaturan teks keucapan. Navigasi naik tombol. GS10 plus. GS 20.241.141.108 OCR .txt WhatsApp .217,17 megabit .2641. Kita kembalikan. Kalau ada yang begini kita kembalikan. Kembali. GS10 plus. Ringkasan. GS10 plus 2021 edited by Arijo. Pengaturan umum. Pengaturan teks keucapan. Kita lanjutkan setting yang lain karena banyak tombol yang kita perlu untuk diaktifkan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik. Kita coba ketuk. Pengaturan umpan balik. Geser Navigasi kanan. naik tombol. Pengaturan umpan balik. Gunakan umpan balik suara kotak centang dicentang. Gunakan umpan balik. Ini sudah dicentang. Ini kalau Anda mau tidak dicentang boleh ya, tapi nanti yang bunyi trik kayak gitunya nanti hilang kalau ini tidak dicentang. Tapi terserah Anda. Untuk sementara kita biarkan saja. Kita lanjut, geser kanan. Volume tema suara. Volume tema suara kita lewatkan. Tema suara. Kita geser kanan. Standar pengaturan tema suara tidak tersedia. Geser kanan. Kelola tema suara. Geser kanan. Umpan balik getaran kotak centang dicentang. Cek umpan balik getaran. Tidak dicentang. Nah, ini kalau mau tidak dicentang artinya ponsel kita tidak diizinkan untuk adanya getaran, tapi terlalu sunyi ya. Kita aktifkan aja. Dicentang. Dicentang, geser kanan. Intensitas getaran. Intensitas getaran kita ketuk. Intensitas getaran. Geser Intensitas kanan. getaran. Paling kecil tidak dicentang. Kecil dicentang. Kecil dicentang, tapi ini kayaknya terlalu getarannya masih terlalu gede ya. Kita kecilkan lagi. Paling kecil tidak dicentang. Nah, kita pilih yang paling kecil aja biar baterai hemat. Pengaturan umpan balik. Nah, ini udah agak kecil ya getarannya, tapi masih terasa. Oke, untuk getaran cukup, kita kembalikan. Kembali. GS10 plus. Ringkasan. Kita setting yang lain. GS10 plus. 2021 edited by Arijo. Pengaturan umum. Pengaturan teks keucapan. Pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik udah. Pengaturan tindakan. Pengaturan tindakan. Kita coba buka. Pengaturan tindakan. Geser kanan. Navigasi naik tombol. Pengaturan tindakan. Tema gerakan standar. Geser kanan. Standar pengaturan gerakan tidak tersedia. Geser kanan. Deskripsi gerakan. Geser kanan. Pengaturan gerakan. Geser kanan. Tema gerakan per aplikasi. Atur tema gerakan per aplikasi. Geser kanan. Gunakan mode gamer. Masuk ke mode gamer saat aplikasi yang telah ditentukan dibuka. Ini akan mematikan gerakan comentari. Ini mode game ya. Untuk sementara kita lewatkan. Pengaturan gerakan alternatif. Pengaturan gerakan alternatif. Oke, kita coba buka. Pengaturan gerakan alternatif. Geser kanan. Pengaturan gerakan alternatif. Usap ke kiri dan ke kanan untuk bernavigasi antar item. Kotak centang tidak dicentang memberikan navigasi lebih cepat pada menu. Nah, ini untuk navigasinya. Geser kiri kanan ya. Ini dicentang biar memudahkan kita. Jadi navigasinya geser kiri kanan. Kita centang. Dicentang. Oke, lanjut, geser kanan. Atur aksi pintasan usap ke kiri. Geser kanan. Atur aksi pintasan usap ke kanan. Geser kanan. Gunakan gerakan untuk memilih kata dalam mode edit. Kotak centang tidak dicentang usap akan mengoreksi kata. Untuk koreksi kata silahkan kalau mau diatur. Untuk saya lewatkan dulu. Menjawab telepon di antar buka aplikasi apapun. Kotak centang dicentang. Nah, ini untuk menjawab telepon
di antara aplikasi permukaan apapun ya, maksudnya di aplikasi manapun nanti kalau jawab telepon bisa. Nah, ini udah dicentang, kita lewatkan. Pengaturan gerakan alternatif. Ini udah beres, kita kembali. Kembali. Pengaturan tindakan. Geser kanan. Ringkasan. Navigasi naik tombol. Pengaturan tindakan. Pengaturan gerakan alternatif. Pengaturan pengguliran. Pengaturan pengguliran. Kita coba buka. Pengaturan pengguliran. Pengaturan pengguliran. Geser kanan. Jelajahi lebih banyak fokus kotak centang tidak dicentang. Anda dapat memilih untuk menyalakannya atau tidak, tergantung pada kebutuhan Anda. Geser kanan. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan. Dengan satu jari untuk bernavigasi, kotak centang dicentang ketika menggunakan tema gerakan standar. Geser Mengubah fokus kanan. dengan mengusap ke kiri. Gunakan navigasi loop kotak centang dicentang. Geser kanan, ini udah dicentang. Menambahkan prompt kosong sebelum loop fokus kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Ingat posisi fokus sebelumnya kotak centang tidak dicentang. Ini kita centang. Dicentang. Geser kanan. Jelajah dengan kontrol pada web kotak centang tidak dicentang. Kita centang. Dicentang. Geser kanan. Jenis halaman yang digunakan. Geser kanan. Menggunakan jelajah menurut tampilan kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Jenis tampilan yang digunakan. Geser kanan. Gunakan tipe baru untuk gerakan navigasi kotak centang tidak dicentang. Gunakan gerakan atas lalu Geser bawah dan kanan. sebaliknya untuk gas tetap pada jenis kontrol saat jendela berubah kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Gulir halaman secara otomatis. Kotak centang tidak dicentang gulir secara otomatis ke halaman berikutnya ketika Anda mencapai akhir halaman. Gulir secara otomatis ketika kita sedang mencari habis halaman, nanti dia bisa melanjutkan ya, bisa pindah ke halaman lain. Ini dicentang. Dicentang. Geser kanan. Pengaturan pengguliran. Pengaturan pengguliran udah selesai, kita atur yang lain, kita balik. Kembali. Pengaturan tindakan. Ringkasan. Navigasi naik. Pengaturan tindak. Pengaturan gerakan alter. Pengaturan pengguliran. Pengaturan gerakan pinggir layar. Pengaturan gerakan pinggir layar kita lewatin. Pengaturan tombol pintasan. Tombol pintasan juga untuk sementara lewatin. Pengaturan tombol pintasan buatan. Kita lewatin. Pengaturan tindakan ketuk. Tindakan ketuk. Oke, kita buka. Pengaturan tindakan ketuk. Geser kanan. Pengaturan tindakan ketuk. Ketuk sekali untuk mengaktifkan. Kotak centang tidak dicentang. Ketuk sekali untuk mengaktifkan item yang difokuskan. Yang ini dicentang. Dicentang. Geser kanan. Angkat jari dari suatu elemen untuk mengaktifkan. Kotak centang tidak dicentang. Angkat jari untuk mengaktifkan elemen. Jika jari tetap pada elemen, maka tidak akan diaktifkan. Geser kanan. Yang ini saya tidak perlu diaktifkan. Geser kanan. Gunakan sentuhan langsung dari perangkat kotak centang. Tidak dicentang, tiap sentuhan akan menggunakan sentuhan langsung dari perangkat. Hal ini mungkin dapat membantu beberapa aplikasi yang tidak merespons saat diketuk, yang terutama pada ini Android 7 ke atas. Dicentang. Dicentang. Geser kanan. Klik dan angkat jari untuk mengaktifkan tindakan klik dan tahan. Kotak centang dicentang simulate long press with click and lift up the display. Gunakan klik dan angkat jari untuk mengaktifkan tindakan klik dan tahan. Kotak centang dicentang simulate long press Ini with click udah and lift up the display. dicentang. Kita geser kanan. Tampilkan menu tindakan saat ditekan lama. Kotak centang tidak dicentang menampilkan pintasan menu ketika menekan lama pada item terfokus. Ini dicentang. Dicentang. Geser kanan. Tampilkan tindakan yang tidak tersedia di menu tindakan. Kotak centang dicentang. Geser kanan. Penundaan sentuh dan tahan 750. Geser kanan. Angkat jari untuk mengaktifkan opsi menu. Kotak centang tidak dicentang. Oke, geser kanan. Angkat jari untuk mengaktifkan tombol navigasi perangkat lunak. Kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Pengaturan tindakan ketuk. Oke. Untuk tindakan ketuk selesai. Kembali. Kita balik. Pengaturan tindakan. Ringkasan. Navigasi. Pengaturan tindakan. Pengaturan gerakan alternatif. Pengaturan pengguliran. Pengaturan gerakan pinggir layar. Pengaturan tombol pintasan. Pengaturan tombol pintasan buatan. Geser kanan. Pengaturan tindakan ketuk. Multi part gesture settings. Kita geser kanan. Pengaturan gerakan sidik jari. Geser kanan. Pengaturan lainnya. Pengaturan lainnya. Kita coba buka. Pengaturan lainnya. Geser kanan. Pengaturan lainnya. Menggoyang tidak ada perintah. Geser kanan. Sensitivitas goyangan 20. Geser kanan. Goyang untuk menjawab panggilan. Kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Jangan gunakan gerakan khusus dalam mode mengejar. Kotak centang dicentang. Geser kanan. Gunakan mode penelusuran objek. Hanya pengguna tingkat lanjut. Kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Gunakan gerakan multi jari. Kotak centang tidak dicentang. Android versi 11 ke atas dibutuhkan. Geser kanan. Aktifkan gerakan. Jangan nonaktifkan jika Anda benar-benar tidak memiliki Geser sisa penglihatan. kanan. Kotak izinkan mengaktifkan kembali pembaca layar hanya dari bilah notifikasi. Kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Pengaturan lainnya. Oh, ini nggak ada yang dibutuhkan sama saya. Kalau Anda silahkan kalau mau dicentang, kalau memang Anda perlu ya. Untuk saya cukup saja kembalikan. Kembali. Pengaturan tindakan. Ringkasan. Kita lanjut setting yang lain. Navigasi naik tombol. Pengaturan tindak. Pengaturan gerak. Pengaturan tombol pintas.
Pengaturan tombol pintasan. Pengaturan tindakan ketuk. Multi-part gesture settings. Pengaturan gerakan sidik. Pengaturan lainnya. Navigasi naik tombol. Kita naik. GS Plus. Kembali. 20 juta. 20 juta. Download tombol. Kembali. GS Plus. Ringkasan. GS Plus 20. Edited by. Pengaturan umum. Pengaturan teks. Pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. Masuk ke pengaturan konten presentasi. Kita ketuk. Pengaturan konten presentasi. Geser kanan. Navigasi naik tombol. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan petunjuk. Pengaturan petunjuk. Oke, kita buka apa aja isinya. Pengaturan petunjuk. Pengaturan petunjuk. Geser Baka kanan. petunjuk penggunaan. Kotak centang tidak dicentang. Baka petunjuk interaksi berdasarkan aplikasi yang Anda gunakan. Untuk petunjuk penggunaan saya tidak perlu. Kalau Anda mau centang silakan. Nanti petunjuk penggunaannya nanti dibacakan sama Jisoo. Kalau saya tidak perlu. Geser kanan. Bacakan informasi objek saat ini. Kotak centang tidak dicentang. Read additional information about the currently focused node while in the node browsing mode. Geser kanan. Info pemanggil. Kotak centang dicentang. Ucapkan nomor dan nama penelepon ketika menerima panggilan. Ini udah dicentang info pemanggil ya, untuk supaya bisa disebutkan nama dan nomor. Kita geser kanan. Baka panjang panggilan. Kotak centang tidak dicentang. Baka panjang panggilan di Geser akhir kanan. panggilan. Izin log panggilan tipe. Baka penyesuaian volume. Kotak centang dicentang. Baka ketika menyesuaikan volume. Geser kanan. Baka seluruh konten saat tampilan berubah. Kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Baka kuncinya dengan keras. Kotak centang tidak dicentang. Kita ketuk. Dicentang. Pengaturan petunjuk. Nah, ini udah selesai pengaturan petunjuk. Kita kembali. Kembali. Pengaturan konten presentasi. Ringkasan. Navigasi naik tombol. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan petunjuk. Pengaturan daftar. Pengaturan daftar kita lewatkan. Pengaturan label presentasi. Pengaturan label presentasi kita ketuk. Pengaturan label presentasi. Pengaturan Geser label kanan. presentasi. Bacakan fokus kontrol saat ini. Kotak centang dicentang membaca elemen saat ini jenis dan nama. Jika ada jika tidak, pembaca layar akan mencoba menebak itu. Ini udah dicentang. Geser kanan. Baka jenis elemen halaman kotak centang dicentang jika diaktifkan. Semua jenis Ini elemen akan udah dibaca. Jika dicentang, tidak hanya geser informasi kanan. yang tipe. Menebak label item yang tidak belabel. Kotak centang tidak dicentang. Ide dari item terfokus akan Ini tetap dibaca tidak meskipun tidak memiliki nama. dicentang. Kita centang. Dicentang. Geser kanan. Membaca indeks kontrol yang tidak belabel. Kotak centang tidak dicentang membaca indeks nomor item terfokus meski item tersebut tidak memiliki label Kita atau ide. centang. Dicentang. Geser kanan. Pengaturan label presentasi. Ini udah selesai. Balik. Kembali. Pengaturan konten presentasi. Oke, kita setting yang lain. Ringkasan. Navigasi. Pengaturan konten. Pengaturan petunjuk. Pengaturan daftar. Pengaturan label presentasi. Pengaturan konten dinamis. Pengaturan konten dinamis. Kita coba masuk. Pengaturan konten dinamis. Geser kanan. Pengaturan konten dinamis. Otomatis bacakan indikator kemajuan. Kotak centang tidak dicentang otomatis membaca indikator kemajuan ketika terfokus. Terserah kalau mau dicentang boleh. Kita geser kanan. Laporkan perubahan konten secara dinamis. Kotak centang dicentang otomatis membaca item terfokus. Oke, ini udah dicentang. Biarkan saja. Kita geser kanan. Secara otomatis membacakan isi dari tampilan saat ini. Kotak centang tidak dicentang otomatis membaca perubahan di jendela saat ini. Ini terserah kalau mau dicentang. Geser kanan. Pengaturan konten dinamis. Ini udah selesai. Kembali. Kembali. Pengaturan konten presentasi. Ringkasan. Navigasi naik. Pengaturan konten. Pengaturan daftar. Pengaturan label presentasi. Pengaturan konten dinamis. Setelan baka otomatis. Setelan baca otomatis kita lewatkan. Laporkan kondisi layar. Laporkan kondisi layar. Kita coba masuk. Laporkan kondisi layar. Laporkan kondisi. Baka pesan ulang layar kotak centang dicentang. Baka layar terkunci kotak centang dicentang. Nah, ini dua-duanya udah dicentang. Kita balik. Kembali. Pengaturan konten ringkasan. Navigasi naik tombol. Pengaturan konten dinamis. Setelan baka otomatis. Laporkan kondisi layar. Pengaturan kamus. Pengaturan kamus kita lewatkan. Pengaturan penyaringan konten. Penyaringan konten juga kita lewatkan dulu. Gunakan kamus buatan kotak centang tidak dicentang. Kita lewat. Pengaturan kamus pengguna. Kita lewatkan. Navigasi naik tombol. Oh, ini udah beres. Kita balik ke atas. GS Plus. 20.241.108. Kembali. GS Plus. Ringkasan. GS Plus. 202. Edited by Ari. Pengaturan umum. Pengaturan teks ke pengaturan umpan balik. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan pemberitahuan. Kita coba buka.
Pengaturan pemberitahuan. Navigasi naik top. Pengaturan pemberitahuan. Baka pemberitahuan dari panel pemberitahuan, kotak centang tidak dicentang. Kita lewatkan. Baka pemberitahuan timbul, kotak centang dicentang. Kita geser kanan. Baka pemberitahuan pembaca layar, kotak centang dicentang. Geser kanan. Jangan ganggu saat Anda menyentuh layar, kotak centang tidak dicentang. Ini dicentang ya. Dicentang. Geser kanan. Baka pemberitahuan saat layar terkunci, kotak centang tidak dicentang. Ini untuk ngasih tahu ketika layar kita hidup atau mati ya, supaya dia memberitahu kita centang. Dicentang. Ringkasan pemberitahuan, kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Baka sumber pemberitahuan, kotak centang dicentang. Geser kanan. Daftar hitam pemberitahuan yang mengandung item daftar hitam tidak akan disebutkan. Geser kanan. Daftar putih pemberitahuan yang mengandung item daftar putih akan selalu disebutkan. Geser kanan. Navigasi naik tombol. Oke. GS10 Plus. Kita setting yang lain. GS10 Plus. 202. Edited by Arijo. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. 20.241.108. 20.241.108. Kembali. GS10 Plus. Ringkasan. GS10 Plus. 20. Edited by. Pengaturan umum. Pengaturan teks. Pengaturan umpat. Pengaturan tindakan. Pengaturan konten presentasi. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan. Oke, kita coba masuk. Pengaturan lanjutan. Navigasi naik tombol. Geser kanan. Pengaturan lanjutan. Pengaturan voice assistant. Pengaturan voice assistant. Ya, kalau perlu silahkan nanti Anda coba-coba. Kita lewatkan dulu. Geser kanan. Pengaturan OCR. Geser kanan. Pengaturan timer. Pengaturan timer. Itu untuk mengatur waktu ya. Untuk sementara supaya nggak terlalu lama, kita lewatkan dulu. Setelan mode bakat. Lewatkan. Jalankan plugin secara otomatis. Lewatkan. Schedule tasks. Kelola resources. Activity editor. Pengaturan aksi. Pengaturan aksi. Kita masuk. Kita ketuk. Pengaturan aksi. Pengaturan aksi. Gunakan gerakan untuk memilih kata dalam mode edit, kotak centang tidak dicentang usap akan mengoreksi kata. Untuk koreksi kata, saya sementara nggak akan di setel. Ingat posisi fokus sebelumnya, kotak centang dicentang. Ingat posisi sebelumnya, ini udah dicentang. Angkat jari untuk mengaktifkan opsi menu, kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Angkat jari untuk mengaktifkan tombol navigasi perangkat lunak, kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Izinkan mengaktifkan kembali pembaca layar hanya dari bilah notifikasi, kotak centang tidak dicentang. Geser kanan. Pengaturan aksi. Gunakan gerakan untuk memilih kata dalam mode edit, kotak centang tidak dicentang usap akan mengoreksi kata. Sepertinya ya, ini udah selesai semua ya. Kita kembalikan. Kembali. Pengaturan lanjutan. Itulah sementara settingan untuk Jisoo. Kalau ada yang kurang, boleh Anda kutak-katik sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk sementara settingan Jisoo yang saya berikan hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Anda mau untuk mendukung saya supaya channel ini nanti bisa berkembang, dan saya semangat untuk memberikan tutorial-tutorial seputar kebutuhan disabilitas netra untuk menjalankan ponselnya. Itu saja mungkin, dan jangan lupa silahkan klik subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya biar setiap saya upload nanti Anda yang paling dahulu, yang paling depan untuk mengetahuinya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.